aku lagi hamil, banyak ngelakuin film mungkin karena ada adegan intimate scene-nya atau apa gitu. Jadi menurut aku kan udah mau 18 tahun menikah, kemudian pengen bisa membela timnas. Inputnya sendiri dari Kak Daris dan Kak Dona sendiri seperti apa sih untuk Diego sendiri untuk bisa all out nih? Ya yang pasti timnas itu adalah panggilan timnas itu sebuah pengabdian. Kita pengennya juga Diego tetap bisa berkarir sepak bola di Eropa. Ya, tapi kalau namanya panggilan negara yang memanggil ya kita pulangin gitu ya. Kemarin buat seleksi pun ya kita pulangin biar dia bisa ikut seleksi, biar dia tahu gimana rasanya untuk bisa berlatih dan juga mempunyai kesempatan untuk bisa bela merah putih gitu kan. Jadi gimana pun ya ini adalah sebuah panggilan, sebuah pengabdian yang memang nggak akan pernah bisa dinilai dengan apapun. Kalau misalnya mudah-mudahan Diego bisa lolos dan mendapatkan kesempatan. Diego berangkat sendirian mungkin kenapa Kak? Diego berangkat sendirian ya. Diego ditemenin sama salah satu sahabat kita gitu. Karena aku sama Darius juga nggak bisa nemenin karena Darius juga masih harus banyak kerjaan, dia lagi reading film buat series juga, terus banyak promo buat filmnya. Aku juga banyak yang diurusin di rumah gitu. Jadi memang biar dia fokus lah gitu di sana. Kalaupun rencananya kita mau nyusul atau mau lihat karena Diego hari Minggu ulang tahun gitu, ke-15, jadi pengennya bisa ada. Karena waktu pas dia di Perancis dia selalu bilang, bisa nggak kalau pas aku ulang tahun mama papa ada. Kan ini pas rulesnya. Nah, pas kebetulan dia pulang, cuma kan kita nggak tahu rulesnya apakah boleh ketemu atau enggak karena masih dalam masa seleksi dan masih jadwalnya juga padat banget gitu. Tapi mudah-mudahan masih bisa kesempatan ketemu dan bisa tiup lilinnya sama-sama. Akan bawa apa mungkin kado spesial? Kado spesial nanti aja nggak usah dibawa. Tunggu dia pulang ya. Ada request atau? Enggak sih, dia nggak belum tahu, belum minta mau kado apa gitu. Aku juga udah tanya, tapi dia memang lagi fokus aja ngejalanin seleksinya dan mungkin yang pasti kita bisa bawa kue dan tiup lilin. Kak Dona mungkin ini disebut keluarga idaman dan buat semua orang iri seperti apa sih mungkin ini ramai banget foto videonya. Masa gitu ya, kita sebenarnya sama keluarga yang lain gitu kan. Memang mungkin love language-nya kita seneng apa ya, physical touch, terus seneng ya quality time sama-sama gitu ya. Mungkin karena sekarang punya channel YouTube gitu kan, jadi kita suka mengabadikan itu gitu ketika bersama anak-anak, ketika sedang family time gitu. Jadi mungkin orang bisa melihat seperti itu ya. Terima kasih buat semua yang sudah mendoakan ya. Kita bisa selalu menjadi keluarga yang harmonis gitu kan, dan ya aku sendiri very happy gitu aja banget gitu bisa ya perjuangan aku sama Darius untuk bisa sampai sekarang 18 tahun menikah gitu kan, menuju 18 tahun masih banyak juga yang udah dilewati dan puji Tuhan kita bisa jaga semuanya sampai sekarang dan anak-anak makin besar tetap bisa get along, tetap bisa mereka bisa saling sayang gitu kan, karena ya itulah kebanggaan orang tua atau kebahagiaan orang tua tuh cuma itu lihat anak-anaknya hidup rukun sama-sama. Jadi kalau suatu hari pas mungkin kita ternyata udah nggak bisa mendampingi mereka tetap punya satu sama lain. Tipsnya apa sih harmonis? Tipsnya apa ya? Aku kadang suka bingung ya kalau tanya tipsnya apa ya. Yang pasti mungkin ya orang keluarga yang harmonis kan mesti dilihat awalnya kan dari orang tuanya mungkin ya, dari suami istri. Kalau suami istri happy, pasti anak-anak juga lihatnya happy. Mana dari pas-pasan gitu ya, pertandingan selesai dalam 2 kali 40 menit dan timnas menang. Dan ya buat Garuda Muda tetap semangat pastinya karena dimanapun kita masih punya kesempatan. Jangan disia-siakan, tetap berbuat yang terbaik. Yang sudah dilupakan saja, kita mulai buka lembaran baru supaya Indonesia bisa berlaga di Olimpiade. Diego berangkat sendirian Kak Dona. Gimana tadi ngelihat Kak Darius tadi aktingnya kayak gitu? Sempat minta izin nggak sih? Ya kayak gitu, sempat minta izin nggak? Sempat minta izin. Pastilah, Darius selalu diskusi, selalu ngobrol sama aku setiap ada proyek baru gitu. Termasuk juga film ini gitu kan, dan dia cerita soal adegannya dan segala macam gitu.
Ya udah deh, saya ngasih izin, jadi ya sudah. Tapi ada rules nggak sih kalau kamu tuh nggak boleh gini ya, adegannya nggak boleh ini, nggak boleh, ada nggak sih Susah gitu? ya Mbak, maksud aku dia sudah banyak mengorbankan apa ya, pekerjaan khususnya dunia film dulu mungkin pada saat kita baru-baru nikah, anak-anak masih kecil gitu. Terus aku lagi hamil, banyak ngelakuin film mungkin karena ada adegan intimate scene-nya atau apa gitu. Jadi menurut aku kan udah mau 18 tahun menikah gitu kan, kalau dia juga perlu mendapatkan challenge yang baru lah untuk acting, karena passionnya Darius itu acting itu jadi passionnya dia. Jadi buat aku nggak pengen jadi istri yang menghambat, aku pengen jadi istri yang supportive, dan aku tahu semua itu tuntutan pekerjaan yang memang terjadinya hanya di set saja gitu kan. Jadi udah saya aja, dan tadi juga nonton ya biasa aja, aku juga perasaannya biasa aja, nggak ada gimana. Nggak deg-degan ya? Deg-degan kenapa? Deg-degan takut setannya keluar. Tapi emang Kak Dona emang sebagaimana sih Kak Darius dulu mengorbankan film-film yang katanya banyak harusnya diambil tapi Iya, karena sampai akhirnya dimusuhin sama sutradara ada juga gitu, karena dia akhirnya nggak jadi ngambil filmnya karena waktu itu aku lagi hamil anak kedua. Ya ada beberapa pekerjaan yang akhirnya memang dulu ya nggak diambil gitu kan, cuma ya sekarang kita banyak diskusi. Kalau ada pekerjaan ini itu dia juga selalu nanya apa yang nggak boleh, apa yang ini. Cuma aku pikir ya kalau memang itu sudah tuntutan skenario, tuntutan sutradara, selama masih dalam batas wajar, nggak masalah. Sekarang yang dipikirin bukan aku, anak-anak, karena udah semakin dewasa, udah semakin besar gitu kan, gimana perasaan mereka, misalnya lihat papanya harus berakting seperti itu, harus diberi pengertian kayak gitu. Bahkan dia sekarang minta izinnya sama Sabrina gitu kan, Sabrina kan anak cewek gitu ya, takutnya nanti ya sekarang era media sosial juga, anak-anak juga punya media sosial, dan biasalah netizen kirim-kirim apalah potongan gambar atau apa gitu kan, takutnya gitu. Jadi sejauh ini anak-anak juga cukup mengerti, so dia cuma bilang ya it's just acting. tapi Sabrina sendiri gimana kan biasanya cinta pertama anak perempuan kan ayahnya gitu. Ada nggak sih papa jangan deket-deket ya sama cowok atau gimana nggak sih? Mungkin ada, cuma terus aku bilang juga aku kasih pengertian sama Sabrina awalnya, mungkin dia juga kayaknya nggak boleh gitu ya, cuma ketika akhirnya aku ngobrol kan itu kerjaannya papa gitu. Yang penting kan perasaannya papanya, sayangnya, perhatian, cintanya sama kita gitu kan nggak berubah, cuma hanya karena mungkin harus berakting seperti itu gitu. Jadi akhirnya dia ngerti dan dia akhirnya juga udah it's okay gitu. Sabrina ngelarang apa dulu? Ya misalnya ada adegan kecap, nanti papa mesti adegannya mungkin kayak ya kissing atau apa gitu kan misalnya gitu. Jadi yang gitu cemberut. Tapi akhirnya aku kasih pengertian. Tapi kan bisa di nanti di pas lagi adegannya bisa di ya rekayasa seperti apa gitu supaya nggak harus melakukan beneran atau apa gitu kan. Ya tapi anaknya udah cukup dewasa, anak Sabrina tuh lumayan pikirannya lebih dewasa daripada usianya gitu, dan dia orangnya sangat logical gitu. Jadi akhirnya juga ya udah nggak apa-apa gitu. Karena dari itu justru dia takut anaknya berubah kalau misalnya mungkin tahu atau suatu hari nanti ngeliat atau apa gitu kan. Padahal kan itu ya it's just a part of his work. Kemarin juga habis ulang tahun ya Kak? Iya. Itu gimana sih kok dirayainnya cuma di rumah aja gitu? Ulang tahun di rumah jam 12 malam gitu sama Leo sama Diego, karena Diego sebelum berangkat seleksi ke Jogja kan, jadi waktunya cuma ada pas jam 12 malam. Besoknya kita ngerayain di Sabrina sama teman-temannya gitu, pengen bikin private party aja sama teman-teman terdekat, paling cuma 15-20 orang, terus sama teman-teman aku juga gitu, sama karyawan kita, saudara-saudara aku juga gitu. Jadi kita memang tidak terbiasa membuat pesta yang meriah gitu ya, karena ini juga udah lama nggak pernah dirayain kayak gitu, cuma karena anaknya mungkin udah SMP 13 tahun terus minta ya, makanya kita rayain gitu. Ini kan Diego juga mau udah berangkat Seleksi 16. iya. U16 udah berangkat. Iya, lagi dalam proses seleksi. Kita doakan saja semoga Diego bisa kasih yang terbaik, bisa menunjukkan potensinya gitu, dan mudah-mudahan hasilnya juga yang terbaik buat dia. Target juga nggak target? Enggak sih, maksudnya kita nggak pernah menargetkan atau mempressure anak-anak ya gitu kan. Ini kan sebuah kesempatan dan kehormatan yang luar biasa gitu, mendapatkan panggilan untuk ikut seleksi gitu. Hasilnya kita nggak pernah tahu nanti seperti apa.
ya aku cuma berharap Diego bisa all out, bisa kasih yang terbaik yang dia punya gitu untuk ini gitu. Mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan dan yang terbaik lah pokoknya buat Diego, tapi kita nggak pernah harus masuk, harus lolos atau enggak. Dimanapun ini sebuah proses yang harus dia lewati, harus dijalani gitu kan, dan pastinya berharap Diego bisa mendapatkan pengalaman yang terbaik yang bisa menjadi bekal dia untuk masa yang akan datang. Mbak Do, ketika pertama kali Diego tahu dirinya dapat kesempatan U16 ini, seleksi ini seperti apa sih mungkin? Tadi itu salah satu mimpinya Diego pastinya, mungkin setiap anak Indonesia lah ya yang bermain sepak bola gitu, apalagi kalau lihat penampilan timnas kita sekarang kan semakin membaik, prestasinya juga semakin membanggakan gitu, dan pasti dia pengen siapa sih yang nggak mau bela negaranya, mendapatkan kesempatan untuk mengharumkan nama bangsa gitu, nggak ada gitu kan. Kemudian